Rahimakumullahu jami'an, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Majelis yang kita berharap nama-nama kita disebutkan Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang mulia. Dan adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ard. Dalam riwayat yang lain, sayyaratu fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang senantiasa bertebaran di atas muka bumi ini. Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapati satu dengan yang lain, maka mereka saling memanggil, halummu, berkumpulah kalian, karena apa yang kalian cari telah kalian dapatkan. Maka berkumpullah para malaikat tersebut. Singkat cerita, ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menceritakan apa yang baru saja mereka saksikan. Dengan bangganya mereka bercerita, ya Rabb, di sana ada fulan, di sana disebut nama-nama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka di antara para malaikat ada yang mengatakan, ya Rabb, di sana ada hamba yang dia berkumpul bukan tujuannya dalam menuntut ilmu agama. Mungkin ada yang hanya sekedar lewat kemudian singgah hanya karena ada pengajian ikut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada orang tersebut bahwasannya diampuni dosa-dosanya. Maka berbahagialah ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu. Majelis yang dimana derajat-derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya lil ulama darajatu fawqal mu'min. Untuk para ulama, mereka memiliki beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Dan tingkatan derajat tersebut adalah bisab'i mi'a darajah, 700 tingkatan. Jadi orang yang berilmu di atas hanya sekedar beriman, itu perbedaannya adalah 700 tingkatan. Wa baina darajatain, dan perjalanan antara tingkat pertama ke tingkat kedua memakan waktu 500 tahun perjalanan. Ini derajat bagi mereka yang mau belajar, tafaqahu fid din. Dan di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memahamkan hamba tersebut dalam urusan agama. Dan tidak ada cara dalam memahami agama kecuali belajar. Maka hadirnya kita di sini menunjukkan bahwasanya ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita di antara hamba-hamba yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Maka berbahagialah jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan majlis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji kita dan mengangkat derajat kita serta memuliakan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan sebagaimana informasi bahwasannya hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul, yang artinya katakanlah. Qul artinya katakanlah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim,
kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang asrafu, melampaui batas. Ini uniknya bahasa Arab, subhanallah. Kalau qul menggunakan huruf qaf artinya katakanlah. Tapi kalau menggunakan huruf kaf, kul artinya makanlah. Uniknya bahasa Arab. Makanya para imam masjid khususnya ketika sebelum tampil silahkan dicek dulu bacaannya. Jangan sampai salah baca. Mungkin kita membaca sebagian imam mungkin tidak sadar, dia tampil kemudian setelah Al-Fatihah mengucapkan Qul huwallahu ahad. Yang dia tidak tahu artinya makanlah Tuhanmu yang satu itu. Maka belajar makharijul huruf itu penting. Sebagaimana Imam Al-Jazari menyebutkan dalam matan Al-Jazari, makharijul hurufi 17. Makharij, tempat keluar huruf itu ada 17 tempat. Jadi belajar makharij, tempat keluarnya huruf itu sangat-sangat penting. Dan Allah mengatakan qul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu. Di sini juga ada keunikan bahasa Arab, yaitu perbedaan antara asrafu dengan asyrafu. Asrafu artinya orang yang mubazzir, melampaui batas atas dirinya. Sedangkan asyrafu itu artinya mulia. Makanya kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala asyrafin nabiyil mustafa, manusia yang mulia. Sedangkan asrafu itu artinya orang yang mubazzir, yang melampaui batas dalam melakukan sesuatu. Jadi sudah tahu artinya asyraf dengan asraf ya. Jadi kalau asraf menggunakan sin itu artinya sesuatu yang berlebihan. Dan Allah menyebutkan, memanggil mereka yang melampaui batas dalam menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita mendapati huruf lam dalam Al-Qur'an. Huruf lam dalam Al-Qur'an, dan lam di sini kedudukannya sebagai lam nahiyah. Lam nahiyah. Jadi kita tidak mengapa kita belajar dulu bahasa Arab. Jadi lam nahiyah, huruf lam kurang lebih sekitar 30 posisinya, kegunaannya. Kurang lebih seperti ada kurang lebih 30. Di antaranya ada disebut dengan lam al-ibtidaiyah. Misalnya saya mengatakan la Zaidun afdalu min Umar misalnya, maka lam di sini lam al-ibtidaiyah, dan Zaidun di sini posisinya sebagai mubtada marfu'un bid dhammah. Ada namanya lamul qasam, lam untuk bersumpah. Contoh saya mengatakan lillahi, lam di sini sebagai lam untuk bersumpah. Kemudian ada lam yang sebagai lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Lam yang menunjukkan perintah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyanfiru kaffah, untuk bertebaran. Yanfiru kaffah. Ada lam juga namanya lam nahiyah, dan ini juga banyak kita dapati. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Di dalam sebuah syair misalnya dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wala tarju min sama wala tarju samahata min bakhilin fama fin nari lidham'ani ma'u. Dan janganlah engkau berharap balasan dari orang yang pelit, karena mengharap balasan dari orang yang pelit seperti berharap ada air segar di dalam neraka. Jadi ini namanya lam nahiyah, lam yang melakukan suatu pelarangan. Dan Allah melarang kita ketika kita berputus asa dengan tidak berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang yang melakukan suatu maksiat kemudian mengatakan ya Rabb sudah terlanjur basah, jangan. Allah justru melarang kita
Kalau kita tidak kembali kepada Allah, justru Allah memanggil kita dengan panggilan yang sempurna. Ini panggilan yang luar biasa. Ini panggilan yang luar biasa. Makanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban yang seorang hamba harus terus mudawamah ala ta'ah, senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang penekanan, yaitu inna jamaah sekalian. Penekanan dalam bahasa Arab juga banyak sekali. Di antaranya ada inna wa akhwatuha yang kita kenal. Di antaranya ada penekanan yang disebut dengan taukid. Taukid terbagi lagi misalnya menjadi dua. Ada taukid thaqilah dan khafifah. Taukid thaqilah biasa tandanya dengan tasydid, sedangkan taukid khafifah tandanya dengan sukun misalnya. Ada lam yang juga sebagai penekanan. Ada lam yang juga kedudukannya sebagai penekanan. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha, Allah menekankan bahwasanya sesungguhnya Allah betul-betul yaghfirudz dzunuba jami'an, mengampuni segala dosa-dosa hamba tersebut. Ketika hamba tersebut terjatuh, maka Allah betul-betul akan mengampuni dosanya ketika hamba tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang agung, innahu huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, dan ar-rahim, maha penyayang. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita di atas permukaan bumi ini tidak ada yang terlepas dari yang namanya kesalahan. Atau mungkin ada yang mengatakan saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ada? Tidak ada. Setiap kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pernah melakukan kesalahan. Dan uniknya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan penekanan, yaitu khata'. Kita tahu bersama bahwasannya khata' artinya kesalahan dengan satu kesalahan. Tapi kalau khata' maka kesalahan yang terus menerus. Kesalahan yang terus menerus. Mungkin hari ini dia terjatuh dalam kesalahan, bertaubat, besok terjatuh lagi, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan kesalahan yang terus menerus. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik di antara mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan jamaah sekalian, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, apatah lagi kita di zaman fitnah seperti ini yang subhanallah, mulai dari pandangan mata kita, mulai dari keluar dari rumah kita, betapa banyak saudari-saudari muslimah kita yang tidak menutup auratnya, wal iyadzu billah. Kita doakan semoga mereka menutup auratnya. Mereka boleh jadi melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan mereka. Maka mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan, yaitu mendoakan mereka. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita misalnya, yang tidak menjaga salat 5 waktunya. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwasannya khusus bagi mereka Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa saja yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah." Wahai orang-orang yang beriman. Dan subhanallah, mereka yang lalai Allah panggil dengan panggilan yang sempurna, yaitu orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ini juga Allah mengajarkan kita bagaimana retorika berdakwah kepada orang yang pekerjaannya, kehidupannya memang di atas maksiat. Kalau kita misalnya bertemu dengan seorang pemabuk, bahasa Makassarnya pabotoro,
Pak Inung misalnya lagi keras, langsung kita panggil, wahai pemabok, sini dulu. Kira-kira dia marah atau dia marah? Pasti dia akan marah. Atau seorang pejudi, kalau pejudi ini Pak Botor ya, seorang pejudi, sementara menjudi kita mengatakan wahai Pak Botor, dia akan marah, dia akan marah. Maka Allah ingin ajarkan kepada kita, kalau bertemu orang-orang seperti ini, jangan panggil dengan pekerjaannya, karena sudah barang tentu dia adalah saudara seimanku, maka hati akan menjadi lembut mendengarkan panggilan yang sempurna. Allah memanggil mereka yang bermaksiat dengan panggilan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Panggilan yang sempurna. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika ada panggilan-panggilan seperti ini, apa yang memberatkan kita? Apa yang memberatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah telah datang hujjah kepada kita bahwasanya Allah yaghfirul dzunuba jami'an, mengampuni segala dosa-dosa kalian. Allah sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan hadhil ayat ini menunjukkan kepada jami'il usah, memanggil kepada seluruh mereka yang bermaksiat, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, karena para jin juga memiliki agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minal muslimina wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami kalangan jin ada yang beragama Islam, ada yang selain dari agama Islam, dan kami juga memilih jalan yang berbeda-beda. Jadi ayat ini bukan hanya pengkhususan kepada manusia yang bermaksiat, tapi kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menceritakan sebuah kabar yang luar biasa dahsyatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kasus di mana ketika Allah akan mengampuni hamba ketika bertaubat, dan Allah juga akan berpaling dari hamba yang mau bertaubat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa Allah memanggil kita untuk bertaubat kepadanya? Kok tiba-tiba ada ayat yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosanya? Ada. Kita akan sebutkan contohnya biidznillah ta'ala. Sebagaimana disebutkan contoh hamba yang bertaubat, yang kehidupannya diisi dengan maksiat. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau menutip fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di dalam sahihain maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang pemuda qatala 99 nafsan, yang membunuh 99 jiwa. Yang dibunuh ini manusia, Pak, bukan ayam misalnya, bukan. Jadi yang dibunuh adalah 99 jiwa manusia. Kemudian hamba tersebut thumma nadima wa sala 'abidan min 'ubadi bani Israil. Kemudian hamba tersebut mulai merasa kecewa dan putus asa, mulai muncul penyesalan. Kemudian bertanyalah kepada seorang abid. Abid artinya ahli ibadah, seorang abid dari kalangan Bani Israel, bertanya tentang perihal dosanya. Maka abid tersebut karena tidak memiliki ilmu, maka dengan gampangnya dia menilai, wah, kalau sudah membunuh 99 berarti neraka titip salam ini. Abid tersebut mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Maka pemuda tersebut kesal dan membunuh abid tersebut. Genaplah menjadi 199 orang. Datang si abid bertanya kepada si abid mengatakan, wah, tena harapan,
selesai juga, diselesaikan, genap menjadi 100 orang. Dan itulah hati jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin memberikan cercah cahaya kehidupan, hati ini akan cepat respon. Makanya tidak heran Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istaftih qalbak albirra tatma'innul qulub. Tanyakan kepada hatimu, karena kebaikan itu akan menenteramkan hati. Kebaikan itu menenteramkan hati. Berbeda ketika hati yang sudah qasiyah, sudah keras, maka dia akan melihat justru terbalik. Perbuatan-perbuatan buruk menjadi indah di pandangan matanya, waliyadzubillah. Dan perbuatan-perbuatan baik justru menjadi ekstrim di matanya. Makanya tidak heran sebagian orang biasa kepanasan ketika melihat orang salat berjamaah. Sebagian orang biasa kepanasan melihat ada muslimah menutup auratnya memakai cadar. Maka tanyakan kepada mereka, di manakah hatimu? Ketika kita mau berpikir sejenak, kita mengatakan biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka yakini benar, saya juga melakukan apa yang saya yakini benar. Kalau kita mau berpikir sejenak. Tapi ketika kita mencela, maka ada masalah yang penting diobati, yaitu hati. Yaitu hati kita. Maka hamba tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, nadima, mulai menyesali apa yang dia lakukan. Setelah bertanya kepada si Abid, Abid tersebut mengatakan tidak ada ampunan, maka dibunuh, genaplah menjadi 100 orang. Ditanya lagi ditunjuk lagi, dia bertanya kepada para masyarakat, dan masyarakat tersebut mengatakan bertanyalah kepada alim, ada seorang alim. Diarahkan ke sana dan dia bertanya, maka dengarkan alim tersebut ketika pemuda tersebut menceritakan kejadian dan kisah kehidupan yang begitu kelam. Maka Pak alim tersebut mengatakan, wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Syarat kedua adalah engkau harus meninggalkan negerimu. Jadi setelah bertaubat, tinggalkan negerimu yang penuh kegelapan ini. Pergilah kepada negeri Fulahnia. Di sana ada negeri yang dimana mereka menyembah Allah, dan ada orang-orang saleh yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka pemuda tersebut meninggalkan negerinya dan belum melakukan amalan saleh, baru bertaubat. Di tengah perjalanan pemuda tersebut meninggal dunia. Kira-kira menurut jamaah sekalian diampuni dosanya atau tidak ini? Orang ini belum melakukan amalan saleh, baru mengatakan, ya Allah, saya memohon ampun kepadamu. Kira-kira diampuni dosanya atau tidak? Ya, diampuni ya. Apa alasannya? Taib. Dia mengatakan punya niat. Jangan sampai di sini ada yang berbeda pendapat. Kira-kira diampuni atau tidak ini? Orang ini belum melakukan apa-apa, baru mengatakan, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Selesai. Gitu, baik. Jadi mengatakan diampuni, katanya karena dia sudah meninggalkan kampungnya. Kita belum lengkapi hadisnya ini. Kita belum lengkapi hadisnya ya. Baik. Orang tersebut di tengah perjalanan meninggal dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, nazala alaihi malakan, turun 2 malaikat memberikan, saling memperebut orang tersebut. Malaikat rahmat mengatakan bahwasanya huwa min ahlil jannah, orang tersebut ini penghuni surga. Lihat, malaikat saja berbeda pendapat tentang pemuda tersebut. Dan subhanallah, seandainya kisah ini bukan diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan percaya. Sudah? Hadis ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seandainya hadis ini tidak diceritakan oleh Nabi SAW, misalnya ada orang yang bercerita saja sulit untuk dipercaya, bagaimana dahsyatnya ampunan Allah kepada hambanya.
bagaimana rahmat Allah kepada hambanya, bagaimana luasnya maghfirah Allah kepada hambanya ketika hamba tersebut mengisi dari A sampai tinggal Z, ternyata Z-nya ini yang diisi dengan kebaikan. Ini bertumpuk-tumpuk maksiat, tapi ternyata kebaikan, satu kebaikan tersebut mengampuni, menghapus segala kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Bagaimana dahsyatnya ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba tersebut mendapati sakratul maut, yang menjadi pengukur adalah dadanya. Ketika beliau sakratul maut, beliau membusungkan dadanya, ternyata bagian dada sedikit dari dadanya itu yang lebih condong dan lebih dekat kepada negeri yang akan dituju. Akhirnya ketika dua malaikat berbeda pendapat, turun satu malaikat menjadi penengah, akhirnya diukur. Kalau negeri yang ditinggalkan, negeri yang maksiat tersebut ketika ditinggalkan lebih dekat, maka dia menjadi penghuni neraka. Tapi kalau negeri yang dia akan tuju lebih dekat, maka dia menjadi penghuni surga. Ternyata diukur negeri yang dia datangi lebih dekat karena dadanya ini masuk ke negeri tersebut. Bagian badannya belum, baru dadanya, membusungkan dadanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba yang mau berkembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang membuat kita masih berleha-leha dengan mengatakan nanti terlalu banyak dosaku, kayaknya tidak harapan. Ini jangan memunculkan perkataan yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga sebagai panggilan kepada mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Orang-orang Nasrani muncul sekte pertama mengatakan bahwasannya Allah itu punya anak. Muncul lagi sekte berikutnya mengatakan Isa itulah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayat ini untuk seluruh hamba, baik kepada Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, Isa adalah Allah, atau kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Ayat ini menjadi keumuman bagi mereka pula. Kalau mereka mau kembali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membahas ayat mereka yang mendurhakai Allah dengan mengatakan Allah punya anak, Allah begini dan begitu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka? Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi penghalang ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ketika taubat, selama ruh kita belum sampai di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yaqbalu taubah ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa mengampuni, menerima taubat hambanya selama belum sakratul maut di kerongkongannya. Artinya ketika sakratul maut mulai keluar, rohnya mulai dicabut. Jadi ketika roh belum dicabut, insyaallah kita semua di sini belum dicabut rohnya, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan di antara penyebab kenapa Fir'aun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika Fir'aun bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan amantu alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rabb Tuhan
yang disembah oleh Banu Israel. Dan saya termasuk orang yang berserah diri. Kenapa tidak diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala? Karena taubatnya Fir'aun saat itu ketika sakratul maut telah di kerongkongannya. Sakratul maut telah di kerongkongannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Kenapa baru sekarang kau bertaubat kepadaku wahai Fir'aun? Fir'aun, kira-kira siapa yang tidak kenal Fir'aun? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dengan bangga yang mengatakan, ya Haman, bangunkan saya. Arsiteknya bernama Haman, arsiteknya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahai Haman, kepada arsiteknya tersebut, bangunkan saya bangunan yang tinggi. Saya ingin memanjatnya dan melihat bagaimana bentuknya Tuhannya Musa yang dia gaung-gaungkan ini. Pembangkangan di atas pembangkangan. Bahkan Fir'aun dengan bangga mengatakan bahwasannya saya tidak tahu apakah ada Tuhan lain selain saya. Dengan bangga memproklamirkan dirinya. Bahkan menganggap Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun adalah dua perusak. Adalah orang yang mau mencuri kekuasaan dan mau menghancurkan kerajaannya Fir'aun, mau membuat keonaran. Dan ketika Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, barulah Fir'aun sadar, ternyata dia bukan Tuhan. Baru sadar. Makanya ketika Fir'aun mengatakan amantu alladzi amanat bihi Banu Israel, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ana, kenapa baru sekarang wahai Fir'aun? Wa qad 'asaita qablu, dan engkau mendurhakai kami sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk hamba yang perusak. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelahmu. Pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Makanya kalau saat ini ada yang mengaku Tuhan, suruh pergi ke Mesir, lihat jasadnya Fir'aun. Nah ini nih, pengaku sebagai Tuhan. Allah abadikan jasadnya untuk menjadi pelajaran jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga ingin mengabarkan kepada kita bahwasannya kalau kita bertaubat maka ada ampunan yang dan rahmat Allah yang begitu luas. Tapi kalau tidak membangkang, 11-12 dengan Fir'aun nanti. 11-12 dengan Fir'aun nanti. Maka dari itu sebagian para ulama kita, di antaranya Abu Nuwas, dikisahkan bahwasannya ketika beliau bertaubat, kita kenal bahwasannya Abu Nuwas yang biasa kita bilang Abu Nawas. Abu Nuwas seorang ulama dalam ilmu bahasa Arab. Beliau disebutkan bahwasannya beliau ketika masih muda sering membuat syair-syair tentang ghazal, syair-syair tentang cinta, yang membuat para pembacanya bahkan berhalusinasi dengan halusinasi yang tidak-tidak. Tapi ketika beliau bertaubat, beliau mengungkapkan bait-bait pertaubatannya dalam sebuah syair. Beliau sebutkan, waqaftu bi babika ya khaliqi uqillu dhunuba ala atiqi ajrul khataya wa ashqa biha lahiban minal huzni fi khafiqi. Beliau mengatakan, saya berdiri di hadapan pintu taubatmu wahai zat yang menciptakan saya. Waqaftu bi babika ya khaliqi uqillu dhunuba ala atiqi, saya membawa kedua pundak saya yang berat dengan dosa-dosaku. Yasuqu ibada ilaika al-huda wa dhanbi ila babikum sa'iqi,
saya mendengar engkau memanggil hamba-hambamu untuk bertaubat kepadamu, maka saya pribadi yang membawa dosa-dosaku menghadap pintu taubatmu. Ajrul khataya wa ashqa biha lahiban minal huzni fi khafiqi. Saya memaksa menarik semua dosa-dosa saya, menggiring semua dosa-dosa saya ke hadapan pintu taubatmu. Wa ashqa biha, daya dan saya mengeluh berharap ampunan darimu. Lahiban minal huzni fi khafiqi, yang dosa tersebut saya rasa seperti api yang membakar saya di tengah kegelapan. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada poin terpenting yang ketika kita sudah berusaha menjadi yang terbaik dari dan sebelumnya mungkin dalam kubangan maksiat, ketika kita sudah berjalan di atas ketaatan, maka jangan lupa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati-hati kita di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang menggerak-gerikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, gerakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena kita tidak tahu apakah akhir dari kehidupan kita ditutup dengan rahmat Allah atau justru sebaliknya. Ketika Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, maka berbahagialah dan bersabar di atas ketaatan tersebut. Karena betapa banyak di antara mereka yang Allah setelah mengeluarkan mereka dari kegelapan, karena mereka lupa dengan nikmat tersebut, justru kembali bermaksiat kepada Allah wal'iyadzubillah dan mati masuk neraka. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yang mungkin hadisnya kita sudah hafal semua dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-4. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ada seorang hamba yang ya'malu bi'amalil ahlil al-jannah, yang melakukan amalan-amalan penghuni syurga, hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai-sampai jarak antara dia dengan syurga tersebut tinggal sehasta. Satu hasta itu dari sini ke sini, ini satu hasta. Kalau ini namanya shibr, ini namanya shibr, ini namanya fatar, ini namanya fatar. Adapun dari ujung tangan, kemudian dari sini ke tangan, ujung tangan kita, itu namanya water, bukan water air ya, watara. Ini alat-alat pengukur dalam bahasa Arab, alat-alat pengukur dalam bahasa Arab. Hamba tersebut, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hatta ma bainaha wa bainahu illa dhira'un, hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai-sampai jarak antara dia dengan syurga itu tinggal sehasta. Akan tetapi takdir berkata lain, fa ya'malu bi'amalil ahlin nar fa yadkhuluha. Ketika di akhir-akhir kehidupannya justru dia mengisi dengan maksiat kepada Allah wal'iyadzubillah dan meninggal masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Tidak ada yang menjamin kita jamaah sekalian. Maka dari itu hal terpenting adalah senantiasa bersabar di atas ketaatan. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, perbanyak lebih gesit doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin kita. Ada satu kisah menarik di mana ada seorang ulama, bahkan kata para ulama kita, orang tersebut telah membeli syurga dengan tulisan-tulisannya. Beliau adalah Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi seorang ulama Saudi Arabia. Ketika beliau membantah habis orang-orang ateis
yang mengatakan Allah tidak ada. Allah itu tidak ada. Abdullah Al-Qasimi menulis tulisan untuk membantah, menulis kitab-kitab untuk membantah mereka yang meyakini Allah itu tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Akhir dari cerita, Abdullah Al-Qasimi meninggal dan tidak yakin kalau ada Allah. Abdullah Al-Qasimi meninggal dan tidak yakin kalau ada Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita sudah kembali kepada Allah, segeralah bersabar di atas ketaatan tersebut. Karena setelah taubat, syaitan tidak tinggal diam. Syaitan tidak akan tinggal diam. Mungkin kita merasa, wah, saya dulu ketika bermaksiat, saya merasa semuanya mudah-mudah saja. Tapi ketika tidak ada yang berani mencela saya, mengganggu saya. Tapi ketika saya bertaubat, baru keluar dari masjid, baru keluar dari rumah, masyarakat bertanya, "Waki kemana?" "Saya mau ke masjid." "Kiamat besok ini, kenapa bertaubat mikir?" Maka bersabar. Karena setelah taubat, disinilah ujian akan datang seolah hujan yang saling beriringan satu dengan yang lain. Seolah setiap lisan akan menjadi hakim bagi kita. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas ketaatan sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan bersabarlah di atas ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang diberi hormat oleh para malaikat. Ketika mereka para penghuni syurga masuk ke dalam syurga, justru para malaikat berjejer, berbaris dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah atas kalian. Karena apa? Karena kesabaran. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertaubat kepada Allah, bersabar dan teruslah bersabar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau saya yang bertanya? Atau ada yang mau dengar syair yang sempurnanya? Syair yang disebutkan oleh Dr. Sa'd Al-Muqrin. Ada yang pernah dengar syairnya sebelumnya? Syair tentang pertobatan Abu Nuwas. Ada yang mau dengar? Atau semuanya mau dengar? Taib, dengarkan. Syair ini adalah syair pertaubatan. Beliau mengatakan, saya pakai naghamnya ya. Waqaftu bi babika ya khaliqi, uqillu adh-dhunuba ala atiqi, ajrul khataya wa ashqa biha, lahiban minal huzni fi khafiqi, yasuqul ibada ilaikal huda, wa dhanbi ila babikum sa'iqi. أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي ذنوبي أشكو وما غيرها أقض منامي من مقلتي وعاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبة في سكرتي أما هزها الموت يأتي غدا وما في كتابي سوى غفلتي أما هزها من الفراش الثرى ونار تزيد به وحشتي إلهي أتيت بصدق الحنين يناجيك بالتوبة قلب حزين إلهي أتيتك في أضلعني إلى ساحة العفو شوق دفين إلهي أتيت لكم تائبا فألهك طريحك في تائبين عنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين. خلاص بارك الله فيكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau diartikan?
Baik, tidak apa-apa saya artikan. Beliau mengatakan, waqaftu bi babika ya khaliqi. Saya berdiri di pintu taubatmu, wahai zat yang menciptakan saya. Uqillu dzunuba ala atiqi, dengan membawa beratnya kedua pundak saya dengan apa? Dosa. Yasuqu ibadi ajrul khataya wa ashqa biha. Saya menari, membawa semua dosa-dosa saya. Lahiban minal huzni fi khafiqi, yang membuat terkadang saya menangis di tengah kegelapan. Yasuqul ibada ilaikal huda, engkau memanggil hamba-hambamu untuk mendapatkan hidayahmu. Wa dhanbi ila babikum sa'iqi, adapun dosa-dosaku saya yang membawa ke hadapan pintu taubatmu. Ataitu wa mali siwa babikum, saya datang kepadamu wahai zat yang menciptakan saya, tidak ada pintu lain yang bisa saya datangi. Tarihan unajika ya khaliqi, kecuali pintumu yang saya ketuk untuk mengampuni, berharap ampunan untuk dosa saya. Dzunubi ashku wa ma ghairaha, saya mengeluh kepadamu karena dosa dan tidak ada yang lain. Saya mengeluh kepadamu karena dosa dan tidak ada yang lain. Aqaddu manami min maqlati, yang dosa-dosa tersebut tidak pernah membuat saya nyenyak tidurku. Jangan sampai tidur mati sebentar belum bertaubat. Makanya beliau mengatakan, yang membuat saya tidak pernah nyenyak ketika tidur malam karena khawatir dosa-dosa saya tidak diampuni. Wa atibu nafsi ama hazzaha, kadang saya mencelah diri saya, kenapa tidak mau segera bertaubat. Bukaul ahibbati fi sakrati, saya berharap ketika menangisnya saya di akhir sakratul maut karena kebahagiaan engkau mengampuni dosa-dosaku. Kemudian beliau mengatakan, ama hazzah al-mautu ya'ti ghadan wa ma fi kitabi siwa ghaflati, saya bertanya kepada diriku, ama hazzah al-mautu ya'ti ghadan, tidakkah engkau takut kalau seandainya engkau belum bertaubat dan besok datang kematian? Wa ma fi kitabi siwa ghaflati, dan ternyata catatan-catatan saya didatangkan, ternyata tidak ada kebaikan kecuali diisi dari A sampai Z semuanya dengan dosa. Kemudian beliau mengatakan, ama hazzaha min firasyil thara, apakah engkau tidak rindu dengan kursi-kursi kebahagiaan atau ranjang-ranjang kebahagiaan yang diberikan kepada para penghuni syurga. Wan naru tazidu wahsyati, sedangkan mereka yang tidak masuk syurga, api selalu mengintai kehidupan mereka. Ilahi ataitu bisidqil hanin, wahai Rabb yang menciptakanku, ataitu bisidqil hanin, saya datang kepadamu dengan ketulusan, dengan ampun, dengan harapan yang paling dalam dari hatiku. Yunajika bitaubi qalbun hazin, yang senantiasa merengek dan memanggil kepadamu untuk mau bertaubat, untuk mengampuni hati yang malang ini. Ilahi ataitu fi ad'ali ila sahatil afwi syauqun dafin, wahai saya mengeluh, ilahi wahai Tuhanku, ataitu fi ad'ali, saya datang, saya kerahkan dengan segala kelemahan saya, ila sahatil afwi syauqun dafin, dengan belum ila sahatil afu, untuk tampil berharap balasan darimu, syauqun dafin, dengan rindu agar diampuni. Ilahi ataitu lakum taiban, wahai Rabbku, saya datang kepadamu dengan berharap ampunanmu. Falihik tarihi fi tabi'in, maka berikanlah pintumu kepadaku sebagaimana pintu taubat yang kau berikan kepada mereka. A'inhu ala nafsi, dan kuatkanlah saya di atas ketaatan kepadamu. Fa in lam ta'inhu faman dha ya'in, kalau engkau tidak menguatkan dan mengampuni saya, siapa lagi saya bisa berharap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.